Shalom, sahabat renungan singkat. Apa kabar? Doa saya buat kalian semua diberkati Tuhan. Bahagia karena Tuhan bersama dengan Anda. Hari ini saya ingin share tentang bertahan, bertumbuh, dan berbuah. Masih sekitar selesai peristiwa kebangkitan Yesus dan sebelum kenaikannya. Jadi dikisahkan di situ pada awal kebangkitan Yesus, Maria Magdalena dan kawan-kawan ketemu dengan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepada Maria Magdalena dan kawan-kawannya, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ada kata pergi ke Galilea. Nah, setelah itu, peristiwa itu, Yesus menampakkan diri kepada orang per orang dan juga pada kelompok-kelompok yang ada di sekitar tempat itu. Ada Petrus, ada orang yang berjalan ke Emmaus, ada Thomas, dan beberapa murid yang lainnya. Matius 28 ayat 16 di sana menjelaskan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika murid-murid itu melihat Yesus, mereka menyembah Dia. Tetapi ada beberapa orang masih ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, setelah kebangkitannya dan menjelang kenaikannya ke sorga, Yesus memberikan amanat terakhir yang populer dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung adalah sebuah perintah sekaligus sebuah kehormatan kepada semua murid untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa, suku, kaum menjadi muridnya Tuhan. Istilah amanat agung menjadi salah satu istilah yang paling dikenal oleh orang percaya, sekalipun Alkitab tidak pernah mencatat frasa ini secara harafiah. Definisi amanat agung sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia, agung. Pemahaman amanat agung biasanya mengacu pada Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Di sana dicatat perintah Yesus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya pada waktu Ia sebelum naik ke surga, yaitu supaya mereka semua pergi menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Dan ini adalah strategi untuk murid-muridnya bertumbuh, yaitu sebuah strategi pergi, jadikan semua suku bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada 4 kata kerja di dalamnya. Ada pergi, jadikan murid, baptis, ajar. Tapi dari 4 kata kerja itu ada 1 kata kerja utama, yaitu jadikan semua bangsa murid. Berarti yang 3 adalah kata kerja bantu. Membantu untuk mensukseskan kata kerja utama, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan murid. Berarti ada kata murid di situ. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid artinya adalah seorang anak yang sedang berguru atau belajar atau sedang bersekolah. Dalam bahasa Inggris disebut disciple, berasal dari kata Yunani yaitu matetes, yang maknanya adalah seorang siswa atau anak didik dari seorang guru atau seseorang yang sedang magang belajar sesuatu kepada seorang ahli. Menjadikan semua bangsa murid, mengajar kepada semua bangsa agar tahu
Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Itu arti kata mengajar. Lalu dunia diajari apa? Tentunya karena dikatakan jadikan semua bangsa murid Tuhan, maka dunia diajar mengenal Yesus yang adalah sumber perubahan itu. Kasih tahu kepada dunia bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus datang ke dunia yang gelap, digelapkan oleh dosa, dan Dia memberikan terang kehidupan, kebenaran melalui karya dan firman-Nya. Katakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja Damai. Yesus membawa perdamaian antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, terpisah oleh dosa, dan didamaikan oleh Yesus. Apa yang perlu diajarkan kepada dunia? Katakan kepada dunia, Yesus adalah roti kehidupan. Sebagaimana roti adalah makanan yang bisa membuat kita sehat, kuat secara fisik. Yesus adalah roti kehidupan yang menopang hidup yang kekal. Katakan kepada dunia bahwa Yesus adalah pembebas, membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari penjara dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, karena Yesus merupakan pembebas manusia dari perbudakan dosa. Katakan kepada dunia bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Upaya untuk membangkitkan orang berdosa menuju kepada kehidupan yang kekal diwujudkan oleh Yesus sebagaimana Dia telah dibangkitkan dari kubur. Katakan kepada dunia, Yesus adalah juru selamat, bukan guru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan umatnya. Juru selamat adalah ahli menyelamatkan. Dengan kuasanya Dia sanggup menyelamatkan. Beda dengan guru selamat. Guru selamat adalah orang yang tahu teori-teori menyelamatkan, tapi dia tidak sanggup menyelamatkan. Tapi juru selamat, dia sanggup menyelamatkan. Katakan kepada dunia yang sedang mencari jalan, yang kepingin dibenarkan, kepingin memiliki hidup kekal, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Dia akan membenarkan, Dia akan menunjukkan jalan, dan Dia akan memberikan hidup yang kekal. Dan satu-satunya sumber yang sejati. Murid-murid diberi tugas, jadikan murid dan ajar. Berarti orang-orang percaya pada masa itu dan sekarang tentunya diminta aktif mencari murid, lalu mengajari mereka, mengajari dan menjelaskan kepada dunia bahwa masih ada pengharapan. Dunia memang gelap, tapi kasih tahu ada terang. Dunia memang dikuasai dosa, kasih tahu ada pembebas. Dunia memang akan binasa dan lenyap, tetapi jangan khawatir, ada juru selamat. Dunia sedang dalam kebingungan, kasih tahu kepada dunia masih ada jalan keluar. Dunia memang fana, tawarkan kepada dunia ada hidup yang kekal. Dunia kacau, balau, tapi kasih tahu ada pengharapan karena Dia adalah Raja Damai. Inilah rumus pertumbuhan. Menolong orang bertumbuh, kita akan bertumbuh. Menolong orang mengenal Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Menuntun orang kepada kebenaran, kita akan semakin mengenal sumber kebenaran itu. Tidak ada cara yang lain. Amanat Agung mengajak kita aktif supaya kita bertumbuh. Amanat Agung mengajak kita kreatif. Bagaimana menumbuhkan minat segala bangsa. Untuk apa? Mau belajar mengenal Tuhan. Sehingga bisa dapat banyak murid. Sehingga banyak orang ingin belajar. Sehingga orang yang belajar tadi mengajak orang untuk belajar. Itu kata-kata jadikan semua bangsa murid. Dan kita harus tahu memiliki kreativitas, menumbuhkan minat belajar orang-orang dunia yang disebut segala bangsa. Untuk itu, kita tidak bisa mengerjakan dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan kuasa. Sehingga pada hari itu, Yesus berpesan, murid-murid disuruh menunggu di loteng Yerusalem.
Murid-murid butuh diperlengkapi dengan perlengkapan yang dari atas. Murid-murid butuh penolong, murid-murid butuh penuntun untuk dapat mengerjakan perintah itu. Dan nanti kita akan bahas tentang pengalaman loteng Yerusalem. Tetapi yang jelas, murid-murid membutuhkan perlengkapan yang dari atas, yang bisa menolong mereka untuk mengerjakan amanat agung itu. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang, jadikan berkat itu ku pinta, jadikan berkat buat semua orang. Lagu ini adalah permohonan agar hidup kita jadi berkat. Saya berdoa agar kita semua diperlengkapi dengan perlengkapan yang dari atas, yaitu dari Tuhan. Sehingga setiap kita bisa memiliki kuasa dan keberanian. Bapa di sorga adalah kreator yang agung. Kita adalah anak-anaknya. Dan kita diberi gen kreatif. Supaya apa? Supaya bisa menolong segala bangsa. Tertarik, mau belajar, menjadi muridnya Tuhan. Agar segala bangsa menjadi murid dan belajar mengenal Tuhan, Sang kebenaran itu, Juru Selamat dunia, dan satu-satunya sumber perubahan hidup. Kiranya berkat dari Tuhan memampukan kita untuk mengajari dunia mengenal sumber kebenaran dan sumber perubahan itu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan memampukan engkau untuk jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.